Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fajrian Akbar, biasa dipanggil Ade. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling, dan saya akan mempresentasikan hasil materi yaitu evaluasi layanan konseling traumatik dari mata kuliah konseling traumatik. Materi yang pertama yaitu prinsip evaluasi program konseling traumatik. Evaluasi program layanan konseling traumatik harus dilaksanakan dengan prinsip yang sistematis, berorientasi pada hasil dan berbasis bukti. Evaluasi tidak hanya memeriksa apakah tujuan layanan tercapai, tetapi juga menilai proses, hasil menengah, dan dampak jangka panjang pada klien yang mengalami trauma. Pendekatan evaluasi yang komprehensif biasanya menggabungkan ukuran kuantitatif dan data kualitatif agar dapat menangkap perubahan perilaku gejala PTSD, serta kualitas hidup klien dengan lebih holistik. Menyusun evaluasi secara terencana memungkinkan pendesainan ulang program berdasarkan bukti empiris, bukan asumsi. Yang kedua yaitu instrumen evaluasi, validitas dan penggunaan dalam praktik. Yang pertama, pretest dan post-test. Pretest mengukur status awal klien sebelum konseling. Post-test mengukur perubahan setelah intervensi. Perubahan skor ini menggambarkan efektivitas layanan dan dapat dianalisis secara statistik untuk mendukung pernyataan keberhasilan program. Kedua, skala PTSD dan asesmen klinis. Skala standar seperti PCL-5 dipakai secara luas untuk menilai gejala PTSD berdasarkan kriteria diagnostik terkini. Skala ini membantu mengukur intensitas gejala serta perubahan selama dan pasca layanan. Materi yang ketiga itu teknik penyusunan laporan evaluasi yang efektif. Laporan evaluasi yang baik menyampaikan temuan secara jelas, sistematis, dan berdasarkan bukti sehingga dapat dipakai untuk pengambilan keputusan program. Unsur penting dalam laporan seperti pendahuluan dan tujuan evaluasi, metodologi seperti deskripsi instrumen dan desain pretest, post-test, dan sampel klien. Juga pembahasan dan intervensi hasil termasuk keterbatasan metode, rekomendasi strategi program berdasarkan bukti empiris. Materi yang keempat yaitu etika pelaporan dan follow up. Yang pertama, kerahasiaan dan privasi klien. Data klien juga kerahasiaannya dan laporan tidak memuat identitas yang dapat dikenali tanpa persetujuan eksplisit. Ini sejalan dengan prinsip etika konseling yang menempatkan hak pribadi klien sebagai prioritas. Yang kedua, transparansi dalam pelaporan. Laporan harus mencerminkan hasil observasi dan data tanpa manipulasi atau policing hasil agar terlihat sukses. Objektivitas laporan menjaga kredibilitas program dan mempertahankan akuntabilitas proses. Yang ketiga yaitu persetujuan dan perlindungan klien. Evaluator harus mendapat persetujuan tertulis klien jika data akan digunakan untuk evaluasi atau dipublikasikan. Yang keempat, follow up berbasis bukti. Hasil evaluasi harus memicu tidak lanjut yang jelas bagi klien, rujukan ke terapi lanjutan, pemantauan gejala pasca pelaporan, dan modifikasi program layanan bukan sekedar disimpan sebagai dokumentasi administrasi. Mungkin hanya itu presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.